Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Adi Apsariani Diantari dengan NIM 25290610009. Saat ini saya akan memaparkan materi tentang filsafat, pragmatisme, dan implikasinya dalam pendidikan. Latar belakangnya yaitu pendidikan tradisional sering menghadapi kritik karena menghasilkan lulusan yang kurang siap menghadapi tuntutan dunia nyata. Model lama yang berpusat pada hafalan atau teori dan guru teacher center dianggap mematikan kreativitas dan kemampuan adaptasi. Pragmatisme hadir sebagai jawaban filosofis untuk menuntut agar pendidikan harus relevan dan fungsional bagi kehidupan. Hakikat pragmatisme yaitu kebenaran adalah kegunaan. Kata pragmatisme berasal dari kata Yunani pragma yang berarti tindakan atau perbuatan. Inti filosofinya yaitu nilai kebenaran, suatu ide, konsep, atau teori diukur dari konsekuensi dan kegunaan praktisnya ketika diterapkan dalam pengalaman nyata. Kebenaran tidak bersifat mutlak dan statis, melainkan dinamis dan harus diuji melalui tindakan. Sejarah singkat dan konteks Amerika. Pragmatisme muncul di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Kelahirannya dipengaruhi oleh semangat industrialisasi, kemajuan sains eksperimental, dan nilai-nilai demokrasi. Filsafat ini muncul sebagai respon terhadap filsafat Eropa, yaitu idealisme dan realisme, yang dianggap terlalu abstrak, jauh dari problem sosial, dan tidak bisa diterapkan secara praktis. Adapun tokoh-tokoh yang menerapkan pragmatisme yaitu yang pertama tokoh kunci satu yaitu Charles Sanders Peirce. Peirce adalah penggagas utama metodologi pragmatisme. Konsep utamanya adalah pragmatic maxim, yaitu untuk memperjelas suatu ide, kita harus mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi praktis apa yang mungkin ditimbulkan oleh objek tersebut. Jika sebuah ide tidak menghasilkan perbedaan praktis dalam pengalaman, maka ide tersebut tidak memiliki makna atau tidak bernilai. Tokoh kunci yang kedua yaitu William James. James mempopulerkan pragmatisme ke khalayak luas. Ia mendefinisikan kebenaran sebagai case value atau nilai-nilai nyata yang dihasilkan dari suatu gagasan. Kebenaran adalah apa yang bekerja dan memberikan kepuasan dan manfaat dalam kehidupan individu. James menekankan aspek psikologis dan nilai-nilai moral dari pragmatisme. Tokoh kunci yang ketiga yaitu John Dewey, Bapak Pendidikan Pragmatis. Dewey adalah tokoh sentral dalam implikasi pendidikan. Ia menyatakan bahwa sekolah bukan hanya tempat persiapan hidup, melainkan proses hidup itu sendiri. Prinsip intinya yang terkenal adalah learning by doing, belajar sambil berbuat atau bereksperimen, di mana belajar adalah proses rekonstruksi pengalaman yang berkelanjutan. Konsep pendidikan Dewey. Konsep utamanya ada tiga yaitu, sekolah adalah miniatur masyarakat. Siswa belajar berdemokrasi, kolaborasi, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, pusat pembelajaran pada siswa yaitu student center. Minat siswa adalah titik awal kurikulum. Yang ketiga, proses belajar adalah inquiry reflektif yang melibatkan siklus pengamatan, perumusan hipotesis, pengujian atau tindakan, dan refleksi. Implikasi pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pragmatis bukan sekedar mengisi otak dengan fakta, tetapi mengembangkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan, dan menyiapkan individu yang mampu memecahkan masalah praktis. Hasil pendidikan harus fungsional bagi kemajuan sosial dan kemanusiaan. Implikasi pada kurikulum. Prinsip kurikulum yaitu kurikulum harus fleksibel, yaitu tidak kaku dan terbuka terhadap perubahan, kontekstual, yaitu relevan dengan lingkungan dan masalah kehidupan siswa. Yang ketiga, berbasis proyek atau PBL, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk menyelesaikan tugas atau masalah nyata. Ini sangat selaras dengan semangat kurikulum merdeka di Indonesia. Implikasi pada metode pembelajaran. Proses belajar harus membuat siswa aktif dan mengalami. Metode yang dianjurkan adalah 1. Problem Based Learning atau PBL,
yaitu belajar dimulai dari masalah nyata. Kedua, metode eksperimen, yaitu siswa menguji hipotesis. Yang ketiga, metode proyek, yaitu siswa bekerja dalam tim untuk menghasilkan produk. Pengalaman langsung adalah sumber pengetahuan utama. Transformasi peran guru dan siswa. Peran siswa yaitu siswa bukan penerima pasif, tetapi subjek aktif yang berani bereksperimen, berkolaborasi, dan membangun pengetahuannya sendiri. Peran guru yaitu guru bertransformasi dari penceramah menjadi fasilitator, desainer pengalaman belajar, dan pendamping yang membantu siswa merumuskan dan merefleksikan pengalaman. Analisis filosofis, epistemologi, dan aksiologi. Epistemologi atau teori pengetahuan, yaitu pengetahuan bersifat instrumental atau alat, diperoleh melalui inquiry aktif dan pengujian. Aksiologi, yaitu teori nilai atau moral. Nilai dan moralitas diukur dari konsekuensi sosial yang dihasilkan, seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat. Moralitas diajarkan melalui interaksi sosial di dalam komunitas sekolah. Relevansi dengan pendidikan abad 21 dan tantangan implementasi. Relevansi pragmatisme. Sangat relevan dengan kebutuhan keterampilan abad ke-21, yaitu 4C, critical thinking, creativity, communication, collaboration. Semangatnya termuat dalam program Merdeka Belajar yang menekan kepada proyek, konteks, dan pengembangan karakter. Tantangannya yaitu perubahan mindset guru dan keterbatasan sarana praktik yang memadai sering menjadi hambatan utama dalam implementasi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, yaitu filsafat pragmatisme mendorong pendidikan untuk berpusat pada manfaat praktis dan pengalaman nyata, menghasilkan individu yang mandiri dan adaptif. Sarannya, pendidik perlu konsisten menerapkan metode learning by doing, fokus pada proyek nyata, dan senantiasa merefleksikan pengalaman sebagai sumber belajar utama. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan.